makin banyak juga yang kemudian menyuarakan agar pidana mati itu dihapus total. Wah, yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Ada yang kemudian dalam perjalanan ini kritik bahwa sistemnya sekarang seperti militer. Dan kemudian lihat aja sikap mereka, siap dan perintah, siap dan. Sebenarnya itu bukan bahasa-bahasa polisi, gitu loh. Atasan mereka itu sebenarnya hukum. Sambo sangat powerful. Bukan hanya karena jabatannya, karena dia pegang uang 303 yang jumlahnya besar sekali, itu uang nyebar kemana-mana. Selamat malam. Waduh. Jumpa lagi di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Iya. Dan kali ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Betul. Berita-berita lain yang mau bikin konvers, yang mau bikin manuver-manuver politik. Hari Senin dan hari Selasa, hari Rabu ini kayaknya percuma deh kayaknya. Iya, Makanya P3 yang tadinya katanya mau mengumumkan pencalonan presidennya di hari-hari kemarin nggak jadi karena pasti pemberitaannya tertutup. Betul. Gitu. Dan Bang Rizal Ramli yang katanya mau mendeklarasikan dirinya kembali menjadi calon presiden untuk kesekian kalinya juga ditunda dulu. Iya. Makanya talk show ini ada karena banyak yang tertunda gara-gara isu ini kan. Betul. Dan padahal kita tuh ini hari yang spesial juga. Betul. Karena 14 Februari kemarin itu kick Valentine. off 1 tahun lagi Iya. menjelang pemilu Iya. gitu. Kalau pemilunya ada. Mudah-mudahan ada. Ada dong. Itu kau udah mengarang-arang. Loh, karena kan kalau kita lihat headline majalah Tempo minggu lalu aja menyoroti ada. Boleh nyebut merek Boleh, lain boleh sini. kan kita kolaborasi kan. Artinya kalau kata Opung salah kau semua itu. Iya. Salah semua itu kau Iya. gitu. Nah, kali ini kita bicara apa, Ri? Dan kita hari ini bicara soal putusan sidang ya dari kasus yang melibatkan ex Kadif Propam Polri yaitu Verdi Sambo ya yang Sambo sudah and Friends, ya yang sudah diputuskan hasilnya dan kita ingin mengomentari itu dulu. Sebelum kita masuk ke main course utama kita. Persoalan Capres P3 ini ya. Iya. Iya soalnya kata Mas Arsul minggu depan Bud, Ya. hari Senin kayaknya kita mau KIB ini ngumumin calpres katanya. Masih KIB? Masih. Nah, dong, itu kita katanya. tanyakan juga nanti Iya, ya kan. gitu. Jadi apakah vonis Sambo ini dan kawan-kawannya mempengaruhi ini- KIB? Enggak. Menjadi momentum perbaikan penegakan hukum, menjadi momentum rebound kembalinya kepercayaan Nah, publik kepada lembaga penegak hukum. Sebelum ya makanya itu juga yang kita lihat bahwa di berbagai macam survei ya lembaga-lembaga yang kredibel dan terpercaya kinerja pemerintahan hari ini yang paling di bawah yang lain biasanya tuh soal hukum. Penegakan hukum. Ya. Ya, dan yang paling bawah juga kebetulan kepolisian karena beberapa waktu Betul. terakhir kan diterpa Ya. diterpa Walaupun hal-hal ya, tidak- walaupun kepolisian sempat di atas waktu itu dan presiden juga pernah mewanti-wanti hati-hati, hati-hati ini angkanya sangat tinggi. Nah, itu lebih mirip suara Surya Paloh kayaknya. Bung Karno. Oh, Bung Karno. Hati-hati. Ya. Udah. Nah, kali ini kita tidak ditemani oleh Pak Torik. kawan kita Pak Torik. Karena ya. lagi cedera punggung Pak Torik. Iya, cedera kan? punggung karena terlalu banyak memainkan punggungnya untuk bersandar. Iya. Karena dia bersandar pada isu-isu terkini. Dan sudah ditemani oleh redaktur pelaksana hukum. Ini Opung Panda Muda karena base-nya di hukum dan Iya. kriminal ya. Walaupun secara perawakan tampang lebih dekat ke Kylian Mbappe ya, dan Raul Lemos. Sports ya. Dan pakaian lebih dekat dengan seni budaya ya. Ada dengan moto dan peribahasanya apa? Tidak ada yang tidak bisa dilobi. Bahkan kaktus pun sudah bisa dilobi sekarang oleh dia. Ya, oleh karena itu kita panggil rekan kita Fajar El Kaktus. Ya. Om Fajar. Siap. Langsung aja berarti kan? Langsung. Ya langsung, Oke. memang kalau kita Ya, udah basa-basi udah kita borong ini. nyambung duo Wamendes tadi. Kenapa dipanggil duo Wamendes? Budi dan Ari ini. Betul, dalam 1, 2, 3 hari terakhir dalam dunia penegakan hukum
bisa jadi dibilang ada sebuah oase gitu ya, karena sektor penegakan hukum ini kan sektor yang selama ini disorot. Betul tadi sudah dimention oleh Mas Budi dan Mas Ari bahwa di berbagai survei sektor penegakan hukum itu hampir selalu ya dalam beberapa waktu terakhir hampir selalu menduduki posisi bawah karena ada persoalan-persoalan yang satu dan lain hal. Bertubi-tubi ya? Bertubi-tubi, beruntun seperti itu. Nah, kasus Verdi Sambo ini yang mana memenuhi unsur seluruh leveling ya, dari proses penyidikan dilakukan, lalu di penuntutan di kejaksaan, lalu di persidangan, meskipun persidangan baru tahap pertama ya, belum dinyatakan ingkrah karena belum ada jawaban dari pihak terdakwa apakah akan banding atau tidak. Sepertinya akan banding, bisa jadi akan banding, karena itu hak konstitusional juga. Tapi setidaknya ada kabar baik, karena putusan pengadilan ini, putusan pengadilan negeri Jaksel ini ya bisa dibilang dianggap memenuhi rasa keadilan publik. Untuk perkara 340 di kasus pembunuhan berencana itu, Verdi Sambo yang dituntut seumur hidup dikasih lebih berat, ya kan, hukuman mati. Kemudian Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun kalau tidak salah ya, dituntutnya lalu divonis 20 tahun penjara. Begitu juga dan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tapi di sisi lain, untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, walaupun dia menjadi eksekutor melakukan tindakan ya, tapi majelis hakim memandang dia menjadi penentu dari terbukanya perkara ini, kemudian dianggap sah menjadi justice collaborator, meskipun itu sebenarnya masuk terobosan juga Pak Arsul ya, karena tindak pidananya tidak masuk seperti itu, tapi nanti terlalu rumit ini obrolan seperti itu. Jadi majelis hakim melakukan terobosan-terobosan sehingga rasa keadilan publik itu dianggap sudah terpenuhi di situ. Apakah sudah, itu pertanyaan apa titik tuh? Nah, harapannya adalah begini, harapannya adalah ini euforia ini sebenarnya belum titik final ini belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Apakah majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi dan juga kasasi nantinya seandainya para terdakwa banding itu memiliki fatsun pemikiran serupa, bahwa motif nggak harus dibuktikan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian perlu hasanahnya perlu kita bicarakan lebih lanjut dalam diskusi malam ini sebelum ngomong P3 ya Pak Arsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap juga ya. Biasanya kalau sama Pak Tori nggak ada pasal-pasal gini nih Bos. Pak Tori nggak jelas kan biasanya. Sudah langsung aja kita masuk ya. Kita kan Pak Tori biasa gini pengantar mukodimah agak bagus. Dan siapa aja kita perkenalkan dulu ya, yang seperti dari ujung sana ya. Pak Kiai. Yang satu-satunya di antara kita yang pakai ngiung-ngiung kalau kemana-mana, karena memang ada fasilitasi secara legal. Dan beliau ini yang menjalankan ideologi yang disampaikan oleh pembicara yang akan kita kenalkan selanjutnya, yaitu 4 pillars. Ada Pilar atau position. Jadi ya ceritanya gini, Ada ceritanya. Nanti kita ceritain lah kenapa itu ya. Oke, udah ada Mas Arsul Sani. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Komisi 3 DPR merangkap wakil ketua MPR, merangkap wakil ketua umum P3. Banyak rangkapannya ya. Yang penting belum pernah dikepret oleh Bang Rizal Ramli. Itu dulu. Oke, yang kedua. Yang kedua. Iya, pernah berkata ada sebuah hotel tuh di daerah Kuningan. Apa namanya, Opung? 4 pillars. Nah, itu. Padahal Four season. Saking mendarah dagingnya. 4 pilar. 4 pilar ini nih. Warisan Pak Taufik Kemas Taufik ini. Kemas di teman hati beliau kan. Ya. Dan beliau ini jurnalis hukum yang senior. Dulu bahkan ketika beliau ingin meliput atau mencari informasi mengenai pembajakan pesawat Woyla, dia memunculkan satu nama yang akhirnya menjadi legenda, Kolonel Sofian. Nanti kasih cerita sedikit. Dan di antara kita di sini cuma beliaulah yang sempat bertukar-tukar surat dengan Kapolri Jenderal Hugeng. Wah iya, ini nanti beliau yang paling dekat dengan Pak Hugeng lah secara hubungan. Dan beliau dulu waktu jadi anggota DPR yang kemudian membahas dan menelurkan undang-undang kepolisian yang baru. Betul. Jadi ini adalah legacy dan warisan beliau. Beliau ketua Komisi 3 waktu itu. Zaman itu top lah. Sampai sekarang itu masih disebut Ketua Umum Komisi 3. Ketua Umum. Jadi Bambang Pacul adalah penggantinya. Penggantinya. Opung Pandana Bapak. Mantap, tepuk tangan dulu.
Kok tepuk tangan biasanya merdeka gitu biasanya. Merdeka. Itu Yang dong. ketiga nih. Yang ketiga. Ini perwakilan dari NU Kultural. RU Kultural. Ya. Dan biasa dipanggil dengan Bernie Sanders-nya Indonesia, Gus Rizal Ramli. Iya. Kalau zaman dulu dipanggilnya Dr. Rizal Ramli. Ya. Sekarang kita panggil Gus Romli. Iya, makin tua makin kultural. Ya. Coba, Pak Fajar, kita mulai dulu. Ini udah mulai masuk ke isu kan, tentu kita berdua nggak menguasai. Iya. Pasal-pasal Anda tadi langsung drop mental kita nih. Kan? Coba. Sebelum ngomong politik, maksudnya Iya. harus gitu dulu. Iya, memang ini Iya. tugas Iya. Anda nih ya. Saya mau nanya ke Pak Arsul dulu, Pak Arsul. Iya. Ini di media sosial dan juga merembet ke percakapan offline, itu banyak yang membicarakan mengenai hubungan antara KUHP baru Ya. dengan Itu menarik. dengan nasibnya Ferdi Sambo nantinya. Ya. Jika memang Ferdi Sambo tetap divonis hukuman mati sampai ingkrah seperti itu Ya. ya. Ya, ini ada pendapat Hotman Paris juga Ya. yang nanti kita akan putarkan Ya. ya Pak Edo ya. Tolong dikonsultasikan ya. Iya, ada Hotman pendapat, Hotman Paris, siapin. ada wacana atau pendapat levelnya saya kurang begitu tepat ini, menyatakan bahwa Ferdi Sambo nanti bisa terlepas dari hukuman mati jika melampaui batas waktu KUHP baru diberlakukan. Atau seperti apa itu, Bang Arsul? Iya, jadi begini, ketika kita bikin KUHP baru itu, kan itu dari periode yang lalu, dari tahun 2015, nggak kebayang juga ada kasus Ferdi Sambo seperti ini, ya. Nah, ini kan kenapa kok dikaitkan, karena kebetulan vonisnya Ferdi Sambo itu kan pidana mati. Pidana mati. Ya. Dan kebetulan di KUHP baru itu yang namanya hukuman mati atau pidana mati itu digeser posisinya dari KUHP sekarang. Ya. Jadi kan memang di negara ini Ya. selama kami paling tidak menyusun KUHP itu ada perdebatan dua arus. Arus yang pertama yang menghendaki agar yang namanya hukuman mati itu ya seperti yang ada di KUHP Lama. peninggalan Belanda ini, Iya. yakni sebagai pidana pokok. Nah, tapi dengan makin banyaknya negara-negara yang menghapus hukuman mati, ya, dan karena kemudian kita punya Komnas HAM, banyak juga anak buahnya Bang Pandai ini yang jadi penggiat HAM, ya, pembela umum, LBH, dulu saya di LBH juga begitu. Makin banyak juga yang kemudian menyuarakan agar pidana mati itu dihapus total. Nah di KUHP itu kemudian jalan tengahnya, ini kalau sohibnya Bang Rizal Ramli, Bang Mulya Lubis itu mengatakan ditemukan namanya Indonesian Way. Ya, cara Indonesia menengahi. Apa itu? Caranya dengan tidak menghapus total, tapi juga tidak mempertahankan pada posisi sebagai pidana pokok. Pidana mati ini ditempatkan menjadi istilahnya pidana yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Agak sinkretik ya Pak Arsul. Nah, agak complicated memang. Nah, apa makna dari harus dijatuhkan secara alternatif? Hakim boleh menjatuhkan pidana mati, tetapi harus dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kalau dia yang dijatuhi pidana mati itu setelah inkrah putusannya, artinya putusannya tetap pidana mati, itu dia selama 10 tahun menjalani ya pemenjaraan di lapas, ya. Di lapas. Kemudian dia berkelakuan baik. Kalau dalam bahasanya Mas Fajar itu dia taubatan nasuha. Nah, kalau dia bandar narkoba tidak dagang lagi narkoba dari lapas, ya. Kalau dia misalnya teroris, dia tidak terus menyebarkan paham radikal, maka hukumannya akan berubah menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup. Kalau taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Lah ini yang kemudian teman saya Hotman Paris Hutapea mengatakan ini nanti bisa kaya ini kalapas-kalapas kita jualan dengar dulu. surat kelakuan baik. Padahal tidak begitu. Nah, nuhun sewu Mas Arsul. Ya. Kita dengarkan dulu apa pendapat Ya. Bang Hotman, nanti kita bahas Ya. lagi di sini. Boleh, Oke. Pak Edo? Kita terhubung dengan Hotman. Oh, bukan. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini gua pusing, nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati
nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, berapa? Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergensi. Dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyakan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Hotman Paris. Gimana Mas Arsul? Saya komentari ya. Iya dong pasti. Iya, Tanggung jawab. Bung Hotman Paris itu baca pasal 100 itu cuman ayat 1 dan ayat 2. Gitu ya. Padahal itu ada 7 ayat gitu loh. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya itu mengatakan yang menentukan ya apakah hukuman mati itu berubah jadi hukuman pidana penjara seumur hidup itu bukan surat keterangan kelakuan baik dari lapas. Itu keputusan presiden yang dikeluarkan setelah mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi masih tetap ada pertimbangan hakim itu. Nah, bahwa nanti ada inputan dari lapas, iya. Tetapi bukan surat keterangan kelakuan baik, itu ada sistem. Maka ya kita harus teliti juga ya, yang harus kita lihat. Saya tidak ingin mengatakan kemudian sistemnya semua beres ya, tetapi itu ada sistem pembinaan narapidana itu, warga binaan pemasyarakatan yang itu dinilai terus ya setiap tahun ya. Kalau katakanlah catatannya baik tapi padahal nggak baik, itu pasti ada nanti suara keluar, akan ada masukan. Kita biasa di Komisi 3 itu dapat juga, Pak, yang itu nggak benar itu proses pembebasan bersyaratnya, karena sesungguhnya dia begini. Nah, itu juga pasti tentu akan mengaruhi. Yang jelas, kepala lapas tidak jadi kaya karena yang menentukan itu tadi itu keputusan presiden. Apa bedanya sama grasi gitu? Kenapa? Bedanya dengan grasi. Bedanya dengan grasi, kalau grasi itu kan kemudian diserahkan kepada presiden, ya. Apakah mau mengampuni total, artinya kemudian membebaskan, atau cuma mau mengurangi atau merubah untuk hukum. Kalau ini presiden pilihannya adalah kemudian merubah itu tadi, perubahan. Dan itu harus diberikan kalau semua syaratnya terpenuhi. Tapi kan nah, syaratnya ada di mana? Syaratnya ada di Undang-Undang Pemasyarakatan tentu dan peraturan pelaksanaannya. Ya. Itu. Tapi bukan syaratnya itu logikanya dari bottom up ya, artinya dari ya pasti lapasnya, tentu kan? dari bottom up, tetapi kan bottom up-nya nggak mau-maunya kalapas. Ada check and Ya, balances. ada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang harus diperhatikan. Lah kalau itu urusannya bahwa
ini yang bikin, bukan praktis, yang ngerti begitu bukan cuma praktisi hukum. Saya latar belakangnya juga praktisi hukum, ya, bukan dosen, bukan profesor, ya. Tetapi ini tadi politik hukum lah. Politik hukum itu ya memang harus memilih. Memilihnya itu satu di antara tiga. Mau mempertahankan seperti di KUHP sekarang, Ya. atau mau menghapus total, ya, seperti banyak negara Eropa Barat. Saya kira di negara Eropa itu tinggal Belarusia yang mempertahankan pidana mati. Dan aspirasi Nah, pegiat HAM ya. atau kita menengahi seperti yang kemudian kita ambil. Indonesian itu tadi. Way. Indonesian Way tadi. Sinkretik ini Ya. Oke, kita naik dulu. Ini kan sebenarnya kan muncul kan karena kita tadi ini keputusan yang sudah katanya mengikuti rasa keadilan publik. Tapi artinya kan kalau memang ada potensi untuk tidak dihukum mati kan artinya wah ini semu dong potensi putusan yang rasanya semu gitu atau bisa nggak terjadi gitu kan ya. Kita minta pendapat dari Opung dan Bang Rizal dulu ya mengenai putusan-putusan tadi dengan judul apakah sudah bisa betul-betul nih Dianggap memberikan keadilan memberikan publik. rasa keadilan dan Betul. apakah dan momentum Saya- apa gitu Bang Rizal? Saya terus terang lihat Hotman. Hotman tadi, aku terkesima sama cincinnya. Salah fokus. Silakan, Opung. Jadi balik dulu ke persoalan pokok bahwa figur daripada Sambo ini adalah pimpinan Polri yang tugasnya menjaga kehormatan daripada menjaga hakiki daripada Polri. Dan kemudian dia kalau lihat rekaman-rekaman pidato dia dengan segala ancaman, siapa yang berbuat apa saya akan tindak, saya akan kejar, saya akan apa segala macam. Terakhirnya dia yang menjadi pelaku dari lawan daripada semua bicara. Jadi wajarlah dia dikenakan hukuman mati itu dengan apanya dia wajarlah. Nah proses selanjutnya dan kemudian juga menjadi bahan polemik juga mengenai Eliezer. Apakah dia dibebaskan, dikurangi, diinikan, dan ternyata banyak respon daripada masyarakat surprise dengan 1 tahun 4 bulan gitu loh. Jadi saya diingatkan Eliezer ini nama Ibraninya El itu Allah, Ezer itu penolong. Jadi Eliezer itu ditolong Allah gitu loh. Bapaknya kali kasih. Jadi kita lihat dalam kombinasi putusan-putusan yang diambil ini apapun ceritanya bahwa kembali lagi berpulang ke hakim. Sejarah kita banyak sekali skandal-skandal, banyak sekali penegakan hukum yang menjadi fatal karena perilaku daripada hakim. Dulu waktu gencar memberantas penyeludupan dengan operasi 902, ditangkap semua bahkan dikirim ke Nusa Kambangan, begitu ke pengadilan dihukum 6 bulan, 1,5 tahun, dan itu betul-betul merusak gitu loh. 902 itu apa? Iya, operasi anti penyeludupan dulu. Jadi, nah kemudian juga dengan skandal yang terakhir Hakim Agung ditangkap, ini dan itu artinya dunia pengadilan ini dunia yang betul-betul harus membenahi diri, harus betul-betul melakukan satu introspeksi. Saya kembali lagi ya, kita kehilangan tokoh-tokoh seperti Bagirmanan, seperti Ali Said, seperti Hadi Handoyo, kemudian Artijo, Alkostar, tokoh-tokoh panutan, tokoh-tokoh yang itu sebenarnya mempunyai pengaruh yang begitu besar. Cuma kelemahan di Indonesia ini orangnya main sendiri. Tidak, Artijo, Alkostar tidak menjadi semangat secara keseluruhan di Mahkamah Agung. Malah Gitu cuma loh. oknum jangan. Malah cuma dia gitu loh. Nah ini ironinya di situ, tragedinya di situ gitu loh. Ini pun sebenarnya si Sambo ini kalau lihat, aku tahu seperti Buas, Waseso, itu hampir nggak punya ajudan. Satu, ini 5, 6 ajudannya. Dan kemudian kalau lihat juklak daripada tugas ajudan,
Kalau pulang dari kantor membersihkan ininya, melihat apa handphonenya, sepatunya dia apa, semua rinci. Betul-betul feodalistik. Betul, dibiarkan gitu loh. Termasuk ajudan istrinya lah. Iya, dibiarkan gitu loh. Jadi itu yang hal ini betul-betul tamparan yang paling besar buat institusi Polri untuk mereka harus membenahi diri, Ya. harus memperbaiki diri, gitu loh. Dan ini betul-betul dulu pernah ada deputi, dulu belum ada Wakapolri, deputi Kapolri Siswaji, rektor lagi di Universitas Trisakti, Iya. diseret dengan peradilan korupsi tahun 83-84. Itu skandal yang paling besar, Iya. ya. Hampir besar sama dengan si Sambo Iya. ini, gitu loh. Tapi dari banyak peristiwa-peristiwa ini sebenarnya polisi sudah mesti banyak membenahi diri. Bahkan terus terang dulu waktu kita bikin undang-undang kepolisian, waktu itu sudah dikasih warning. Hati-hati undang-undang ini, hati-hati. Hanya dengan selembar kertas bisa berubah ini di bawah Depdagri. Polisi ini di bawah Departemen Dalam Negeri bisa berubah dengan satu halaman aja gitu loh. Jadi supaya polisi betul-betul tahu diri. Nah sekarang sistemnya ada kemudian dalam perjalanan ini kritik bahwa sistemnya sekarang seperti militer. Dan kemudian lihat aja sikap mereka, siap dan perintah, siap dan sebenarnya itu bukan bahasa polisi, gitu loh. Atasan mereka itu sebenarnya hukum, bukan oknum apa itu komjen, irjen dan sebagainya gitu loh. Jadi ini kembali lagi dari peristiwa ini tidak bosan-bosannya saya meminta kepada institusi Polri, tariklah hikmah dari peristiwa ini, lakukanlah pembenahan, lakukanlah perbaikan. Itu kalau dari saya. Nah soal hukuman mati ini gimana, Bung? Mengenai hukuman mati ini kita ya itu menjadi perdebatan yang menjadi dari dulu ya, perdebatan itu disetujui apa tidak. Tapi saya melihat biarlah urusan ahli-ahli lah itu memperdebat. Tapi pokoknya masyarakat udah tahu dihukum mati gitu loh. Tidak terlampau mau detail bahwa Sambo dihukum mati, udah gitu aja. Meskipun belum tentu akan dieksekusi mati gitu Nah, kan. itu bukan lagi nanti. Kalau apa bahasa Mas Arsul, taubatan nasuha. Ya kan begini, yang KUHP sekarang aja ada yang dipidana mati itu lebih dari 200 orang. Nggak dieksekusi karena kita meskipun nggak dinyatakan secara resmi itu moratorium eksekusi hukuman mati saat ini. Oh. Gitu. Ya, ya, Apa yang melatar belakangi moratorium itu, Pak? Saya kira karena pemerintah ya akan dikritiki kalau gampang-gampang kemudian yang sudah dihukum mati itu kemudian dieksekusi dibawa ke regu tembak ya. Terakhir itu kan yang kemudian bikin geger itu ketika yang Bali 9 itu ya. Nah dari sejak ya, kemudian Amrozi itu terakhir yang di ini. Tapi kemudian Freddy terakhir Budiman Freddy juga. Budiman ya. Tetapi sekarang ini listnya lebih dari 200 orang. Yang Gitu, harus di seluruh dieksekusi. Indonesia. Yang pidana matinya itu sudah inkrah, sudah berkekuatan tetap. Oh. Gitu. Tapi memang tidak ada keputusan dieksekusi. untuk moratorium dulu ya. Iya, tidak resmi, tidak formal karena tidak pernah dinyatakan. Oh iya. Oke, kita ke Gus Romli. Ini minta helikopter view nih dari Bagaimana sejarah dalam Waktu kasus Sambo, jujur aja saya nggak terlalu tertarik. Tapi begitu saya lihat di pemakamannya Yosua, ibu adik-adiknya ingin melihat wajah Yosua terakhir, dilarang. My sense ini nggak benar, nggak beres. Gitu. Ya, nah yang kedua adalah Sambo sangat powerful, bukan hanya karena jabatannya, karena dia pegang uang 303 yang jumlahnya besar sekali, itu uang nyebar kemana-mana. Jadi he is powerful not only because of the function, bukan hanya karena jabatan, karena dia kasir dari 303 gitu. Nah, saya ingat awal kasus itu saya di WA sama salah satu pejabat tinggi Polri, tanya menurut Mas Rizal gimana? Saya bilang yang penting itu yang harus dijaga integritasnya
adalah institusi. Jangan gunakan institusi untuk melindungi 1 bahkan 10 jenderal gitu. Nah, ternyata itu jadi basis Ya. kebijakan di polisi. Nah, yang kedua adalah Saran Bang Rizal ternyata patut. kasus ini menarik karena banyak orang Indonesia melihat berbagai pelanggaran etika perilaku polisi selalu mengatakan, kita kan rakyat kecil, bisa apa sih kita? Nah, saya sering sekali menggunakan kutipan dari Dalai Lama. Seandainya kamu hanya seekor nyamuk kecil, jangan pikir kamu gak bisa apa-apa. Waktu tuan kamu tidur, kamu ngoeng-ngoeng aja semalaman. Gak bisa tidur dia. Ya, apalagi yang ngoeng-ngoeng ini ratusan ribu di sosial media. Inilah pertama kalinya people power di sosial media betul-betul jadi alat pendorong perubahan. Dan itu sulit dilawan sama polisi. Ya, ini pelajaran berharga. Kalau kita ngoeng-ngoeng rame-rame, akhirnya lemah juga lembaga super kuat seperti polisi. Nah, yang kedua, seperti Panda katakan tadi, saya mohon maaf, pemerintahan Gus Dur yang memisahkan antara TNI dan polisi. Dengan niat mudah-mudahan seperti polisi Inggris, berwibawa, senjatanya cuma pentungan doang. Tapi ternyata perkembangannya polisi ini tidak hanya dwifungsi, tapi multifungsi. Ya, nah kalau kita mau benahin polisi, Pan, kita kembalikan ke fungsi polisi aja. Bukan ikut dalam politik, ikut dalam kantor intelligence, ikut di dalam pencarian uang dan sebagainya. Ya, terus terang image TNI hari ini baik. Kenapa? Karena mereka hanya fokus sama fungsi TNI. Tapi kalau TNI juga multifungsi atau dwifungsi, image-nya jauh lebih rusak kok. Nah, hari ini polisi rusak image-nya karena multifungsi. Main politik lah, dukung calon ini, calon itu. Emang ada? Hah? Kalau kita sebutin semua nanti nangis lagi kan. Ya, nah jadi kita mesti benahin agar kalau kita mau negakkan demokrasi, polisi tidak boleh multifungsi. Ya, dalam pemilu yang akan datang ini. Harus kembali ke Kitoh ya Bang ya. Harus kembali ke kita. Nah, yang kedua adalah gejala Sambo ini jangan dilihat hanya kasus pembunuhan, kasus penghilangan barang bukti. Saya lebih nganggap Samboisme ini nyaris sama dengan Shafakisme di Iran. Ya, Shafak itu kekuatan polisi otoriter di Iran yang dipakai untuk memata-matain sipil, memata-matain oposisi, menjerumuskan, melakukan operasi penangkapan, penyiksaan, KM50 dan sebagainya. Jadi kembalikanlah. Shafakisme itulah yang menjadi alasan kenapa kemarahan di Iran terhadap Iran itu luar biasa. Di Eropa Timur juga polisi itu luar biasa brutalnya. Nah, jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Bagaimana caranya? Satu, mohon aliran dana 303 dibuka kepada siapa aja. Saya khawatir sampai ke sumber-sumber yang penting lah di Indonesia. Nah, yang kedua adalah nggak boleh lagi polisi ikut dalam politik. Ya, jadi penyangga dari siapa-siapa. Karena itu ciri-ciri negara semi-otoriter. Dan yang ketiga, jangan menggunakan undang-undang ITE. Itu kan didesain untuk melawan kejahatan kriminal di dalam internet dalam bidang keuangan.
Ini malah jadi alat buat nakut-nakutin, buat tangkep oposisi. Nah, jadi kita hapuskan safakisme. Kita kembalikan polisi, hanya kembalilah jadi jabatan polisi yang sesungguhnya. Dan jangan dipersenjatai super modern, apa-apaan. Iya kan? Bahkan lebih canggih senjatanya dari Angkatan Darat yang benar aja. Anggarannya 3 kali dari angkatan yang lain. Ini mesti dibenahin. Kalau Jokowi nggak sanggup, nanti kita benahin habis Jokowi. Nah, yang lain adalah hukum itu, mohon maaf paling rusak zaman Jokowi. Itu menurut lawyer Kamarudin Simanjuntak. Saya kasih contoh lah, kasus Indosuria. Yang hilang 100 triliun, termasuk 50 triliun dari koperasi. Bisa-bisanya dibebaskan. Ya. Kemudian Iya, lepas. teman saya, Menko Polhukam yang menyeng-nyeng itu loh. Siapa? Mahfud. Dia bilang pemerintah nggak bisa apa-apa. Ini kasus perdata. Come on. Tindakan Indosuria itu adalah ponzi skema. Di seluruh dunia ponzi skema, tindakan kriminal. Yang kedua, lebih dari setengah uangnya dipindahkan ke luar negeri. Beli yacht, beli private jet, beli istana di dekat Versailles di Perancis. Itu pidana menyalahgunakan dana nasabah. Tapi direkayasa seolah-olah dibangkrutkanlah ini. Iya kan? Dibangkrutkan, kuratornya diatur. Ya, sehingga akhirnya dana nasabah nyaris nggak ada. Orangnya sendiri hartanya nggak disita. PPTK ngapain dibikin? You tulis surat kepada pemerintah Perancis atau di Singapura. Mana list aset, fixed aset dan liquidnya. Sita itu. Ya, supaya nasabah bisa kembali uangnya termasuk koperasi. Ya, sama juga dengan Asabri. Itu dana pensiunan tentara hilang 20 sampai 30 triliun lebih. Yang bersangkutan masih kaya raya padahal punya 4-5 Ritz-Carlton. Ya, hukum kita ini rusak. Nah, siapa yang tanggung jawab? Tentu pemerintah nggak boleh intervensi hukum. Itu kalau Presiden Jokowi fungsinya hanya sebagai kepala pemerintahan. Tapi Presiden Republik Indonesia juga kepala negara. Dia wajib melaksanakan konstitusi supaya hukum itu adil dan fair. Ya, dia bisa kok ubah aturannya atau undang-undangnya supaya ini bisa disita. Ya kan, enak banget itu. Ini pengusaha-pengusaha penjahat ini. Ini mereka menganut istilahnya itu ogi tapi jaya. Ogah rugi tapi jaya. No. Tapi caranya memanfaatkan loophole di dalam undang-undang, nyogoklah 4 kali lipat dengan aparat hukum dan sebagainya. Jadi kalau Jokowi nggak beres sebagai kepala negara, nggak mampu beresin ini, ya saya bilang mohon maaf, Mas Jokowi mundur aja. You sebagai kepala negara nggak becus, banyak orang Indonesia yang hebat kok. Terima kasih. Ini apa hubungannya? Ada hubungannya sama peng-peng nggak ini bang, permainan ini bang? Peng-peng, ya itu dimensi lain. Itu kan sebetulnya konflik of interest. Ya, Oke. governance itu rusak karena ada konflik of interest. Kalau pengusaha aja itu profesi mulia. Pejabat profesi mulia. Tapi kalau digabungin jadi satu, yang ada rusak. Ya, di negara kapitalis saja nggak boleh kok konflik of interest ini. Namanya apa konsepnya tadi? Peng-peng. Peng-peng. Ya, kalau dulu ya Siapa? zaman saya menteri ya Yusuf Kala, temannya Panda. Hari ini teman Panda juga sama teman gua juga. Luhut Panjaitan, rajanya Peng-Peng. Omong coba Jadi, ditanggapin lu Bang Rizal. Bukan, nggak usah ditanggapi. Kehebatan Rizal Ramli dramatisasi.
Ah, Bagaimana mungkin diambil contoh polisi di Iran, Sarfak, dengan Polri kita jauh kesadisan, kekejaman, keapaan Sarfak Lebih itu paten kita. kita nggak pernah seperti itu gitu loh. Kita lebih Tapi supaya humanis. drama cerita ini Sarfak ambil contoh, kemudian Khomeini dijatuhkanlah syairan dan sebagainya. Itu kalau komentar saya. Ayo, Pak Dan Jarod. kemudian yang saya tahu nggak ada pemerintah. Bukan aku mau bela Mahfud atau Jokowi, nggak ada pemerintah campurin. Itu proses legislasi, proses hukum, hakim nggak pernah dipanggil, diintervensi. Hakim pengadilan tinggi nggak pernah, kau bikin ini, bikin itu. Hakim agung nggak pernah gitu loh. Di mana dicampuri pemerintah? Bukan, saya Iya, kalau dong. sebagai pemerintah tidak boleh campur. Nggak ada Tapi campur. sebagai kepala negara berhak menegakkan konstitusi agar supaya hukum itu adil, agar supaya rakyat biasa tidak dirugikan oleh penjahat-penjahat keuangan ini, gitu loh. Iya, sebagai- itu tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Iya, sebagai kepala sebagai Kepala kepala negara. negara. Ya. ya dia bisa panggil jaksa agung, dia panggil Kapolri, kau kerjakan ini, kerjakan itu. Saya pikir bukan intervensi itu, gitu loh. Memang tugas dia untuk melakukan itu. Jadi aku terus terang inilah yang terakhir dari Rizal, mengkritik Jokowi. Gitu. Karena tak seperti yang disampaikannya itu, yang aku tahu. Kalau Gitu. multifungsi tadi kata Bang Rizal kan ada dui fungsi, ini ada multifungsi. Triple, katanya. nah ini Nggak multi. ada itu. Itu gimana Pung? Kenyataan. Nggak ada multifungsi, nggak ada. Fungsinya Polri. jelas. Kan UU ITE paling tidak gimana. Main politik, soal politik tadi tuh. Iya, ITE dan segala macam kan satu sistem yang baru. Iya kan? Satu sistem yang baru. Dalam dunia hukum juga satu sistem yang baru. Saya pikir learning by doing dalam perjalanannya akan ada trial and error gitu loh. Tetapi paling Kejahatan tidak- yang paling banyak merugikan rakyat adalah kejahatan keuangan. Ya. Undang-undang ITE itu dimaksudkan untuk mencegah dan menghukum kejahatan keuangan. Kok malah dipakai hanya sebagai alat buat tangkepin oposisi gitu loh. Ya, Ya, saya menambahkan Bang Rizal Ramli. Untuk kasus Indosuria tadi memang begini, ada trias politika juga kan. Ini kan mahkamah yang menentukan. Tunggu dulu. Ini bom waktu nih. Yang disampaikan Rizal nih. Oposisi mana lah yang ditangkapi? Oposisi. Bukan Indonesia ini apa ada oposisi sekarang? Ada banyak. Kalau Iya. Panda nggak merasa oposisi, Bukan memang oposisi pantas. maksud aku oposisi tidak seperti begitu bahayanya. Ya, Ada oposisi. nyatanya banyak orang ditangkap hanya karena ngomong, ya kan, karena mengatakan sesuatu yang tidak sejalan dengan yang kuasa. Dia kalau memfitnah segala macam kan diproses, ya kan? Iya, tetapi esensinya di KUHP udah ada kok aturannya, Ya. iya kan? Nggak perlu pakai undang-undang ITE, karena undang-undang ITE itu yang Ya. bersangkutan bisa Tapi- bisa ya. ditangkap langsung loh. Ya, Beda sama KUHP kan? Ya, Diproses dan Bang sebagainya. Nah, ini Rizal, paling netral tapi ini, DPR. gitu ya. paling netral. Kalau DPR netral Undang-undang gimana sih? ITE dengan KUHP baru kita selesaikan. Ya, jadi itu kita ubah. Jadi itu sudah kita absorb ya. Kita perjelas ya. Karena kan memang undang-undang ITE yang ada sekarang ini harus diakui juga ya. Tafsirnya ini karet. Ya, bisa ditarik seluas-luasnya. Nah, di KUHP itu sudah diperbaiki. Di samping itu kita kan harus fair juga gitu ya, bahwa juga pemerintah menginisiasi revisi Undang-Undang ITE itu sudah masuk ke DPR. Hanya kemarin kita sepakati KUHP selesai dulu. Mestinya yang seperti yang diharapkan oleh Bang Rizal itu di tahun ini kita selesaikan. Karena Ya. itu sudah Revisi masuk. ITE. Revisi ITE. Direvisi Dan ya. itu revisinya gampang, tinggal kita hapus pasal yang ada di Undang-Undang ITE yang selama ini dipergunakan, karena itu sudah ada di KUHP, sudah Ya. kita di KUHP yang baru sudah kita absorb ya. Jadi kalau soal penerapannya yang berlebihan, yang lebay, itu memang tidak bisa dihindarkan. Tapi problem kita itu kadang-kadang berseberangan dengan pemerintah, tapi artikulasinya itu memang penistaan, penghinaan, itu loh. Nah, Tapi bukan menghantam oposisi. dan itu menghantam siapa saja, Oh, gitu loh. iya, iya. No. Yang pro pemerintah
Ya. kan, Denny Sirgar dan kawan-kawan ngomong ngaco aja, menghina siapa aja bisa lolos. Nah. Yang lain kan kena semua. Betul. Ya, jadi Mas Azrul, Ya. saya setuju tadi Undang-Undang ITE memang harus direvisi. Betul. Karena kejahatan yang paling merusak rakyat itu adalah kejahatan di sektor keuangan. Ya. Apalagi hari ini pakai online, pakai Ya. komputer dan sebagainya. Ya kan, orang bisa dijebol akunnya. Jadi fokus dong yang merugikan rakyat sangat banyak. Betul. Jangan hanya kasus-kasus individu, pejabat merasa dihina atau dan sebagainya. Kalau nggak mau dihina mah nggak usah jadi pejabat loh. Siapa yang ditangkap sekarang? Siapa lah? Ada lah Pan. Hah? Siapa? Coba siapa? Oh, kayak kurang pengetahuan gue. Wah, Iya, siapa? Karena kau terlalu dekat sama kekuasaan. Astagfirullah. Yes. Siapa lah yang ditangkapin? Om Kaktus silakan. Ya, nambahin soal KSP Indosuria yang divonis lepas ya. Tadi mohon maaf saya cek HP sama ngobrol sama Pak Arsul, itu divonis lepas ya. Ya. Vonis lepas itu berarti kan peristiwanya diakui oleh majelis hakim tapi dianggap Bukan tidak pidana. masuk pidana. Ya. Peristiwanya diakui, fakta-faktanya ada, tapi dimasukkan ke dalam Ya. perdata. Nah, inilah kemudian yang perlu dikawal bersama-sama oleh civil society, legislator juga, Ya. agar paling nggak hasilnya seperti kasus Ferdi Sambo ini di Pengadilan Negeri Jaksel. Jadi majelis memiliki pemahaman yang sama bahwa perkara ini pidana, korbannya nyata. Kemudian di putusannya nanti jangan lagi disita untuk negara, tapi dikembalikan kepada korban seperti itu. Ya. Nah ini yang Saya kemudian kira perlu. itu betul, Pak. Ya, Ya, kejahatan ini pidana karena Ya. Ponzi scheme kan. ya, Ya. Tingkat bunga hanya 3%, dia nawarin return 15-20%. Ya. Selama ada nasabah terus, dia hidup terus. Begitu Ya. jumlah nasabah baru berhenti, kolaps. Sekarang kan Indosuria diusut lagi. ya diusut ulang. Poin saya, tindakan ini satu pidana, Iya. yang kedua pidana karena menyalahgunakan dana nasabah Iya, iya. buat kepentingan pribadi. Iya. Ya, jadi saya minta hal-hal beginilah kan ini ngerugiin banyak banget loh. Nasabah koperasi, ya kan, ratusan ribu kali. Artinya dengan Lain-lain. vonis Sambo dan kawan-kawan yang tadi sudah Ini cukup biang keroknya kan hakim ini. Ya makanya, ini Iya, kan tidak hanya kepolisian bebaskan yang Indosuria. ya makanya Opung, kan ini kan tidak hanya kepolisian yang kemudian harus menjadi momentum untuk perbaikan dan perubahan Iya. seperti tadi kata Opung dan Bang Rizal, tapi juga lembaga penegak hukum lain, kejaksaan, lembaga peradilan gitu kan. Opung gimana Ya. Opung? Rizal bilang aku dekat ke dia pernah berkuasa di dalam kekuasaan lagi dia. Aku belum pernah. Dalam kekuasaan aku tetap menegakkan good governance. Oke? Iya, Itu bedanya. Ada orang yang masuk kekuasaan langsung berubah. Tidak menegakkan good governance. Kita di dalam di luar kekuasaan terus Sama. menegakkan good governance. Ya. Itu bedanya, Pan. Udah cocok tuh, Iya. benar kan? Iya. Benar nggak Opung? Apa ya? Udah Bisa. Bang Herel. sohi. Ya benar dong kalau Rizal. ini Anda ini kawan kita bertinju-tinju. woi. Gimana Opung? Ini sebelum ke Mas Arsul Ya. atau Mas Arsul dulu, gimana? Enggak kau yang tanggung jawab. Iya. Ini DPR Ya. ini. Iya ya, momentum tadi itu bukan hanya kepolisian yang harus berbenah. Tadi Bang Rizal sarannya kepada petinggi Nah, iya. kepolisian Saya langsung setuju. dilaksanakan Iya. kan. Dan multifungsi tadi Pak Mas Asrul komentar. Kalau tentara difungsi Ya drop harusnya memang, multifungsi. saya kira kan begini, kita harus akui juga ya, meskipun nggak benar 100%, tapi yang disampaikan Bang Rizal kan juga nggak salah 100%. Itulah, ya, harus begitu. dong. Indonesian way, Indonesian way. Nah, Politisi itu jadi kayak di begitu. itu kalau Panda yang tadi bukan mau saya politisi loh. bilang, memang Opung Panda. ya masih banyak peristiwa-peristiwa yang kebetulan menyangkut atau melibatkan Polri kita, itu memang menunjukkan cita-cita reformasi bahwa wajah polisi yang kita inginkan waktu reformasi itu sebagai polisi sipil, tadi disebut oleh Bang Rizal itu kira-kira kayak polisi di Inggris lah Ya. begitu. Itu memang belum tercapai ya, tapi bukan berarti juga ya tidak ada ikhtiarnya ada. Lah saya setuju termasuk yang disebut Bang Panda itu tadi dulu
ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Polri itu dibuat, itu kan sudah diingatkan. Lah ini kan sudah 20 tahun lebih berarti Pak Panda, ya. Maka seperti kemarin waktu juga ada peristiwa Sambo itu, ya. Nah, memang perlu dipikirkan juga revisi Undang-Undang Polri hemat saya. Saya termasuk antara lain yang menyerukan perlunya diperbesar ruang pengawasan eksternal. Nah, ruang pengawasan eksternal itu antara lain kan sudah ada lembaganya Kompolnas. Tapi barangkali nanti strukturnya harus dirubah. Tentu memang harus ada wakil-wakil yang ex-polisi karena dia ngerti ya problem kepolisian. Tapi juga ada elemen masyarakat sipil, ada itu pemerintah. Kan Jadi ada, Mas. Coba bisa dibayangkan, polisi itu anggarannya ya sekitar 100 triliun. Kemudian diawasi eksternalnya oleh Kompolnas yang anggarannya cuma 15 miliar setahun. Itu loh. Artinya bagaimana sebuah organisasi yang karena anggarannya besar kemudian melibatkan juga sumber daya manusia yang besar, jumlah polisi kita itu lebih dari 440.000 loh. Salah Ya. DPR dong. Nah gitu. Kenapa DPR kasih cuma segitu? Kenapa opung yang buat Nanti undang-undangnya? dulu, DPR yang pelaksanaan. Nanti dulu. Iya. Kompolnas ini saat ini sebagai pengawas eksternal itu diatur bukan oleh Undang-Undang Polri tapi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, ya, Perpres, Kepres. Nah, anggarannya pun nyantel pada anggaran Kementerian Koordinator Polhukam. Nah, ini yang kita ingin usulkan agar pengawasan eksternal, apapun namanya masih tetap Kompolnas atau yang lain itu masuk dalam undang-undang dan juga kemudian memiliki SDM yang memadai dan juga tentu harus anggaran yang memadai. Nah, paling tidak kita mendekatkan diri pada cita-cita menjadikan polisi kita ini polisi sipil seperti yang disampaikan Bang Rizal Ramli tadi. Itu. Jadi pengawasan- sekali-kali kita dukung yang berseberangan sama pemerintah boleh juga. Ya, kan tidak benar 100% tapi tidak salah 100%. Iya, Ini ciri khas betul. politisi, Iya. ciri khas Mas politisi. Arsul, saya rasa Mas Arsul jawabannya clear. Nah, Bagaimana memperbaiki? Iya. Yang missing di kita hari ini loh ya, dibandingin tokoh-tokoh yang Panda sebutkan tadi, tokoh-tokoh kemerdekaan kita, itu adalah etika Ya, dan integriti. ya. Ya, banyak pejabat jadi pejabat tapi tidak memiliki etika dan integritas. Ya. Jadi walaupun peraturannya kompleks, lembaganya ada, Kompolnas ada, mohon maaf, ya kan, akhirnya hanya jadi justifier dari kelakuan polisi gitu loh. Harusnya kan mengawasi kalau dia betul-betul mengerti etika, ya, mengerti integritas. Ya, jadi lain kali karena ini sebagian DPR juga kalau milih orang cari orang yang berintegritas dah. Ya kan? Dulu kalau Gus Dur tuh selalu bilang, Rizal kalau ada orang dua, satu pinter, yang kedua jujur. Saya mau pilih orang jujur dah. Ya, apalagi hari ini tidak cukup hanya orang pinter, ya kan? Kebanyakan malah ngaco begitu masuk kekuasaan jadi perkacauan. Jadi kita pilih orang yang memiliki integriti, memiliki etika, baru Indonesia berubah. gara-gara itu apa zaman Gus Dur 2 tahun 20 bulan ada 3 Kapolri itu, Bang. Oh iya. Zaman itu. Iya kan? Ganti Tapi, itu. Itu ceritanya lain lagi. Gimana ceritanya, Pak? Hah? Ceritanya gimana dulu, Bang? Ya udahlah arah itu nanti deh. Nanti aja. Om Takus Eksternal gimana? kontrol kata Iya. Arsul tadi. Penguatan eksternal kontrol apakah sudah butuh untuk merevisi undang-undang? Oh sangat perlu, undang-undang polisi perlu direvisi. Kalau saya ya sederhananya keteladanan, integritas itu aja. Dulu kan sempat ada semangat hugeng di dalam tubuh Polri. Itu dong, coba diteruskan itu. Hugeng War ini ya. Sekarang begitu datang ke Mabes Polri, di sebelah kiri, di dinding sudah dibikin gambar hugeng. Ya jangan hanya hiasan-hiasan. Kalau lelucon Gus Dur gini, dia tanya sama saya. Ini Gus Dur ya, Bang ya? Jenderal-jenderal polisi datang kan, saya suruh nemenin. Rizal,
ada polisi yang jujur nggak? Nggak ada dong bos, kita kan. Menurut saya nggak ada, yang ada cuma Hugeng. Yang kedua itu polisi tidur. Yang ketiga patung polisi. Jadi jenderal polisi yang tadinya mau sok-sok neken Gus Dur, kuncup semua gitu. Ya makanya kita kan ingin ada hugeng-hugeng baru ini ya Pak Ya. Fajar ya. Ya. Ya makanya Ya, Apa nggak cukup Ya, DPR Komisi 3 aja yang melakukan eksternal kontrol gitu, Mas Asrul? Nggak cukup. Kan DPR itu kan kan udah lembaga galak-galak kalau politik. RDP ini Mas. Jadi menurut hemat saya perlu ada dan DPR terlalu banyak yang diawasi gitu ya. Ya kan tugas Komisi 3 kan mitranya polisi. Iya, tetapi dia lembaga politik kan harus ada yang lembaga tiap hari dia mantengin, gitu kan. Dan menurut saya juga memang yang dibenahi tidak hanya undang-undangnya, juga ya kelembagaannya. Dan yang paling ketiga itu ya kultur budaya. Saya kira etik gitu ya, kejujuran segala macam itu bagian dari kultur yang memang harus dibenahi.